Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Tiga bulan sebelum malam satu suro. Citra, apa kamu gak bosan hidup sendirian seperti ini? Tanya Ramli sambil memotong rumput di depan padepokan Mbah Sumerep. Aku hanya mencintai Sabto. Aku gak suka tua bangka sepertimu, teriak Citra. Alah, munafik. Apa maksudmu? Tanya Citra. Apakah cinta itu benar-benar ada? Pada dasarnya cinta itu hanya membutuhkan kenikmatan saja kan? Tanya balik Ramli. Pikiran sepertimu lah yang membuat cinta itu hina dan tercoreng buruk, ucap Citra dengan kesal. Dia pun langsung meninggalkan Ramli. Citra, tunggu dulu, ucap Ramli. Kamu gak tahu, Mbah Sumerep manggil kita, jawab Citra. Ramli pun melihat Mbah Sumerep di depan pintu sedang melambai-lambaikan tangannya kepada mereka. Itu artinya ada sesuatu yang akan disampaikan. Ada apa, Mbah? Tanya Citra. Kemari masuk, jawab Mbah Sumerep. Citra pun masuk terlebih dahulu lalu diikuti oleh Ramli. Mbah Sumerep segera duduk di tempat khususnya, sedangkan Citra dan Ramli duduk tepat berhadapan dengannya. Ramli, kamu ingat Romo kan? Tanya Mbah Sumerep. Romo, adik dari Pak Suroso. Apakah dia masih hidup? Tanya Ramli. Hari ini dia mendatangi rumah Suroso, jelas Mbah Sumerep. Apa tujuannya, Mbah? Tanya Ramli. Masih belum jelas, tapi aku yakin dia mempunyai rencana sebelum serangan kedua ini kita layangkan kepada Mulyo dan Yati, jelas Mbah Sumerep pada Ramli. Itu artinya dia ingin mencegah penyerangan itu, tanya Citra. Itu yang aku belum bisa tahu, jawab Mbah Sumerep. Amat membingungkan, dia kabur sebelum penyerangan itu berlangsung. Lalu setelah kematian kakaknya, dia kembali. Apakah ini sebuah ancaman? Tanya Ramli. Malam ini kita gagalkan penyerangan dulu. Kita butuh waktu yang tepat saat tahu apa tujuan dari Romo yang sebenarnya, jelas Mbah Sumerep pada Citra dan Ramli. Maman menuju kamar Romo yang dulunya sebagai kamar Pak Suroso untuk mengantarkan wedang pesanannya. Permisi Mas, saya izin masuk, ucap Maman sambil mengetuk pintu. Silakan Man, jawab singkat Romo. Maman masuk ke dalam kamar dengan posisi Romo masih menatap tempat tidur. Maman menaruh wedang itu di meja, lalu ia mundur ke belakang untuk meninggalkan kamar. Tunggu Man, kita bisa bicara sebentar, tanya Romo. Kalau itu mau Mas Romo, saya berkenan menghendakinya, jawab Maman. Maman pun menghadap Romo sambil menundukkan badannya. Kamu tahu apa tujuanku mendatangi rumah ini? Tanya Romo. Aku gak tahu Mas. Tepat 25 tahun yang lalu santet itu menyerang keluargaku dan menyisakan kami berdua, Suroso dan aku. Aku masih memendam rasa sakit itu Man, jelas Romo. Maman kaget mendengar itu. Apakah tujuan Romo mendatangi Maman adalah untuk mencegah serangan kedua santet itu dilangsungkan? Sumerep memang telah satu langkah dari kita, tapi ingatlah hal ini Man, jangan beritahu Kirana dan Sabto. Aku datang ke sini untuk menguatkan hatinya.
Apa maksudmu, Mas? Mereka harus siap ketika mendapati kehilangan orang-orang di sekelilingnya. Kehilangan? Benar, Man. Aku telah memprediksi kehidupanku saat ini. Aku tahu semua rencana Sumerep, jelas Romo. Itu artinya Mas Romo memang ingin berkorban untuk keselamatan mereka? Tanya Maman. Romo pun hanya tersenyum. Tapi kenapa, Mas? Kamu mau berjanjikan padaku, Man, akan satu hal ini? Ini memang berat untukmu, tapi aku yakin kamu bisa, ucap Romo pada Maman. Memangnya apa itu? Romo mengambil wedang yang berada di meja. Dia segera menyeruput wedang pemberian Maman. Kita berdua akan menjadi korban dari santet malam satu suro. Itulah rencanaku. Apakah kamu siap? Maman kaget mendengar itu. Ia tidak menyangka akan rencana nekat dari Romo. Kenapa, Man? Apakah kamu belum siap menghadapi kematian? Ucap Romo sambil tertawa. Bukan itu. Tapi kenapa dengan cara mengorbankan? Tanya Maman. Nanti kamu juga akan paham. Sekarang tujuan kita sebagai orang tuanya saat ini adalah membimbing Kirana dan Sabto. Dan aku rasa malam ini tidak akan ada penyerangan. Tambah Romo sambil beranjak bangkit dari duduknya. Maman pun menggeserkan tubuhnya untuk membiarkan Romo leluasa berjalan. Sumerep telah tahu kedatanganku. Tinggal saatnya kita mempersiapkan diri untuk menyerang balik, tambah Romo. Aku hanya takut pada satu hal, Mas, ucap Maman. Apa itu, Man? Kita belum menemukan buhul atau tali gaib pemecah masalah ini. Lihatlah Bu Wati. Dia belum tersadarkan hingga saat ini, Mas. Bu Wati bukan terkena buhul, Man. Lalu apa? Pikirannya sedang dikuasai oleh Sumerep sialan itu. Suruh Kirana memandikan dengan air kembang kantil. Dengan segera kesadarannya akan terbalikan kembali. Tanamlah jahe yang menghadap ke arah barat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Jelas Romo pada Maman. Baik, Mas. Tapi saya ingin bertanya satu hal lagi mengenai Sumerep. Apakah dia masih memiliki rasa dan perasaan yang mendalam hingga sekarang kepada Bu Wati? Tanya Maman. Romo memandangi langit-langit kamar sambil menghela nafas. Memang benar, cinta itu sulit dipatahkan walau dengan dendam sekalipun. Aku yakin cinta Sumerep melebihi dendamnya kepada kakakku Suroso. Maman menganalisa satu demi satu kalimat yang diucapkan oleh Romo. Antara cinta dan dendam, manakah yang akan lebih kuat jika orang yang dijadikan korban itu terkena santet? Tanya Maman. Aku rasa cinta, karena cinta bertahta di atas segalanya. Dendam adalah naluri ingin meluapkan cinta namun tak mampu terungkapkan dengan visualisasi, jelas Romo. Jika memang seperti itu, berarti kau juga mempertaruhkan kakak iparmu, Bu Wati, sebagai tumbal untuk menghancurkan Sumerep? Tanya Maman. Kamu memang satu langkah dari pemikiranku, namun itu terlalu memakan resiko. Kita belum tahu kelemahan santet itu secara nyata, ucap Romo. Aku pernah mendengar peraturan ketat dalam dunia persantetan. Jika tidak salah, apabila si pelaku santet hilang dari tujuan awal, dia akan terkena imbasnya, jelas Maman. Maksudnya? Tanya Romo. Jika Sumerep tidak menyantet kepada orang yang ia maksud, namun dia menyantet pada orang yang di luar dari tujuan korbannya awal, mungkin itulah kehancurannya, jelas Maman. Jadi Bu Wati adalah batu loncatan untuk awal kehancuran Sumerep beserta pengikutnya? Tanya Romo. Benar, jika Sumerep berani menyantet Bu Wati, itu artinya Sumerep juga mati. Romo hanya menganggukkan kepalanya. Dia memahami perkataan Maman yang tinggi itu. Sudah seharusnya itu adalah langkah yang harus diambil sejak dulu. Baiklah, namun jangan sampai kau bocorkan rahasia ini kepada Kirana. Aku tidak tega kesedihannya yang dirasakan bertambah lagi, jelas Romo. Baiklah, kapan aku bisa memberitahu Kirana untuk menyadarkan Bu Wati?
Kamu ini tidak tahu saja pengantin baru. Mereka berdua sedang menikmati bulan madunya. Sudahlah, tenangkan pikiran liarmu. Santet itu tidak akan menyerang hari ini, jelas Romo. Baik mas, saya akan menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Sementara itu di padepokan Mbah Sumerep. Mbah, apakah kita bisa menyerang santet itu sekarang? Tanya Ramli. Tidak hari ini, aku punya rencana lain, jawab Mbah Sumerep. Apa rencana itu Mbah? Tanya Citra. Aku akan membunuh mereka berdua dengan cara yang berbeda. Akan kubuat Sabto, Kirana, Romo, dan Maman bertekuk lutut kepadaku sebelum satu suro itu berlangsung, jelas Mbah Sumerep. Citra dan Ramli saling memandang. Mereka berdua tidak paham apa yang disampaikan oleh Mbah Sumerep kepada mereka. Jadi, apakah Pak Mulyo dan istrinya akan kita bunuh? Tanya Ramli. Pasti. Citra dan Ramli hanya menunduk pasrah dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Sumerep. Penyerangan itu gagal Mbah Sumerep lakukan karena pion yang dimaksud untuk mengisi kekosongan rumah Kirana, yaitu Romo, memiliki rencana penyerangan sendiri. Hari ketiga setelah kematian Pak Suroso. Sabto, Kirana, aku ingin berbicara sebentar dengan kalian, ucap Romo. Kirana dan Sabto segera mendekati Romo yang telah terduduk di ruang tamu. Kira-kira solusi apa yang diberikan Mas Romo kepada kita semua? Tanya Sabto. Maman mendatangi mereka sambil membawakan makanan dan wedang untuk melengkapi obrolan hangat ini. Man, duduklah, bergabunglah dengan kami, ucap Romo. Jeh Mas. Sebenarnya berapa santet yang dilayangkan oleh Sumerep? Tanya Kirana. Lebih dari 3, jelas Maman. Apakah sebanyak itu? Itu yang baru diketahui hingga sekarang. Sumerep bukan tipe musuh yang mudah ditebak. Pemikirannya setiap hari bercabang, jelas Maman pada Kirana. Itu artinya dia baru memasang akar di rumah ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk buahnya akan tumbuh jika batangnya dan daunnya telah lebat. Dan tahukah kalian, siapa yang akan memenuhi daun serta batang dari penyerangan ini? Tanya Romo. Jika akarnya adalah Pak Suroso, berarti kemungkinan ada batang dan daun yang harus dipenuhi untuk memiliki buah. Dan kedua unsur itu adalah... Benar, ayah dan ibumu yang akan dijadikan daun serta batang dari santet yang akan menumbuhkan buahnya, jelas Romo pada Sabto. Kurang ajar, dia telah berpikir sejauh ini. Kita harus menggagalkannya. Apakah bisa disembuhkan sama seperti Bu Yati yang hanya bermodalkan memandikan dengan bunga kantil? Tanya Sabto. Tidak Sabto, itu beda kasus, jelas Romo. Aku masih kepikiran sama Ramli. Mengapa dia sedendam itu dengan keluargaku? Jelas Kirana. Ada kalanya yang kita anggap baik, itulah keputusan yang tidak sesuai. Jadi mulai sekarang jangan arahkan setiap masalah kepada orang yang salah, jelas Romo. Baiklah, mulai sekarang kita persiapkan. Tutup rumah kita seharian. Jangan ada satupun warga yang mengetahui kegiatan kita, jelas Romo pada Maman, Sabto juga Kirana. Romo dan Sabto menyiapkan pandan dan ilalang melingkar untuk ditempelkan di setiap pintu. Sedangkan Kirana melakukan persiapan untuk memandikan ibunya, Bu Yati. Sedangkan Maman, ia menaburkan beras di hadapan rumah, samping, belakang, hingga ke atas rumah untuk mematikan sinyal atau mata-mata Sumerep melalui makhluk yang bisa memberikan informasi kepadanya. Setelah dirasa selesai, Romo segera memasuki kamarnya dengan membawakan sebuah kain putih berisi bunga kantil untuk diberikan kepada Kirana. Cepat lakukan, biar kami yang menjaga di luar. Paham? Jika ada masalah segera buka pintu, apapun itu, jelas Romo. Siap Mas. Sementara itu di padepokan Mbah Sumerep. Brengsek kau Romo, teriak Mbah Sumerep. Kenapa Mbah? Tanya Citra.
Mata-mataku telah dibutakan penglihatannya oleh Romo sialan itu. Aku gak sangka kita mempunyai musuh baru yang lebih cerdik dari Maman. Jelas Mbah Sumerep. Maksud Mbah, makhluk yang biasa bertengger di atas rumah Kirana tidak bisa lagi memberikan informasi kepada kita? Tanya Ramli. Benar, satu persatu langkahnya sangat berbahaya. Kita harus segera mempercepat pembunuhan terhadap orang tua Sabto. Jelas Mbah Sumerep. Apakah itu tidak terlalu terburu-buru? Jelas Citra. Kita harus segera tumbuhkan batang serta daunnya untuk menumbuhkan buah dari santet yang kita serang di malam 1 Suro ini. Jawab Mbah Sumerep. Apakah Mbah ingin mengutusku untuk mengacaukan rencananya? Tanya Ramli. Pikiran yang tepat, Ramli. 3 hari setelah kematian Pak Suroso, Maman serta Sabto mengangkat tubuh Bu Yati menuju kamar mandi. Kirana tampak siap menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi jika mungkin pilihan ini adalah langkah yang terakhir. Berbeda dengan Romo, dirinya masih sangat menyayangkan langkah Suroso yang membuat putri kesayangannya Kirana menjadi sangat terpukul. Jika santet itu menyerang dalam momen seperti ini, kita akan kalah telak, ucap Romo sambil menyeruput kopinya. Kirana, kamu adalah putri satu-satunya almarhum Suroso dan Bu Yati. Kamu harus yakin bahwa langkah ini bisa menjadikan ibumu sehat kembali, ucap Maman pada Kirana. Aku sudah siap dengan semua itu, tapi bagaimana jadinya jika Sumerep menyerang di saat yang seperti ini, Mas? Tanya Kirana pada Maman. Sabto mendekati Kirana yang berada di pintu kamar mandi. Ibunya Bu Yati telah didudukkan di kursi yang telah dahulu diletakkan di dalam kamar mandi. Kamu adalah orang baik. Kamu putri kesayangan sepeninggalan bapakmu. Aku yakin kamu bisa. Jangan ragu ya, Dek, ucap Sabto. Sekarang mandikanlah ibumu. Aku dan Sabto akan menjagamu dari depan pintu kamar mandi ini. Jika ada apa-apa, ketuklah pintu 3 kali, ucap Maman. Namun berbeda lagi jika ada yang mengetuk pintu dari arah depan kamar mandi. Aku akan berikan kode. Kode seperti apa, Mas? Tanya Kirana. Jika aku mengetuk dengan hitungan ganjil, maka Sabto dan aku yang mengetuknya. Namun jika hitungan itu genap, itu bukan kita. Namun itu adalah ketukan orang lain. Kamu paham? Tanya Maman. Baik, Mas, aku paham. Kalau begitu, segera lakukan tugasmu dengan baik. Kirana segera menutup pintunya. Dia melakukan tugasnya untuk memandikan ibunya dengan bunga kantil pemberian dari Romo. Romo menjaga pintu depan rumah. Sepertinya ada sesuatu yang akan datang dengan tiba-tiba. Sekarang, apakah mereka akan menyerang kita semua secara mendadak? Batin Romo saat itu. Sementara itu di padepokan Mbah Sumerep. Sudah siap? Tanya Mbah Sumerep. Sudah, Mbah. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang. Sumerep, Ramli, dan Citra telah siap untuk melakukan penyerangan mendadak kepada keluarga Kirana. Man, bagaimana jika kita bagi tugas? Kamu yang menjaga orang tuaku di depan pintu, sedangkan aku yang menjaga Kirana sembari menyelesaikan tugasnya. Jelas Sabto pada Maman. Baiklah kalau gitu, Mas. Maman menuju kamar tempat di mana Pak Mulyo dan Bu Wati masih terjaga dan masih belum tersadar. Sedangkan Sabto, dia menjaga Kirana untuk menyelesaikan tugasnya untuk memandikan Bu Yati. Malam itu suasana sangat sunyi. Tidak ada satupun hewan yang bersuara. Hening, nyaman, namun sedikit mencekam. Romo masih memandangi depan rumahnya. Pikirannya kini mulai bercabang dan sedikit demi sedikit memperlihatkan gerak-gerik pepohonan yang bergoyang walaupun tanpa angin sedikit pun. Malam ini terasa sangat tak asing. Aku pernah mendapatinya ketika hari itu, ucap Romo dalam keheningan malam. Apa aku harus masuk ke dalam mengecek mereka yang sedang menjaga? Tanya Romo pada dirinya sendiri. Ah, sudahlah, aku percayakan saja pada Maman. Maman berdiri di hadapan kamar Pak Mulyo dan Bu Wati.
seakan nyawanya sedang dipertaruhkan oleh keselamatan mereka berdua. Maman rela untuk menunggunya hingga Sabto dan Kirana selesai mengerjakan tugasnya. "Dek, kamu sudah selesai belum?" tanya Sabto dari luar kamar mandi. "Sebentar lagi, Mas," ucap Kirana. "Oke, Dek, aku tunggu ya," jelas Sabto. Tiba-tiba suara ketukan pintu sebanyak 3 kali dari arah belakang rumahnya mengganggu fokus Sabto. Ketukan pintu itu bertambah keras bersamaan dengan bunyi langkah kaki yang bolak-balik di hadapan pintu. Sabto mulai ragu. Rasa penasarannya ingin sekali membuka pintu itu dan melihat siapa orang di balik pintu itu. Namun sekali lagi, dia sedang mengemban tugas untuk menjaga istrinya Kirana, yang belum juga selesai menyelesaikan tugasnya. Sabto pun akhirnya memutuskan pergi menuju pintu belakang rumah dan meninggalkan Kirana yang sedang memandikan ibunya. "Aku akan cek sebentar," ucap Sabto dengan lirih. Sementara itu Kirana telah usai memandikan ibunya dan mendapati Bu Iyati telah sadar. "Bu, Ibu." "Kirana, putriku, Ibu kangen kamu, Nak. Bapak mana, Nak? Apakah Bapak sehat-sehat saja?" tanya Bu Yati. "Bapak sudah..." "Maksudmu?" "Bapak sudah meninggal, Bu." Bu Yati langsung syok sambil memegangi mulutnya dengan kedua tangannya. Sontak Kirana langsung memeluk ibunya yang terlihat sangat syok itu. "Bu, Ibu gak usah sedih. Ada aku yang akan menjaga Ibu," jelas Kirana. "Iya, Nduk. Sekarang Ibu ganti pakaian dulu ya, Bu," jelas Kirana. Sembari mengganti baju, Kirana masih memandangi pintu kamar mandi. Apakah suaminya Sabto masih berada di luar pintu? Apakah ia masih terjaga? Mas Sabto," tanya Kirana dari dalam kamar mandi, namun tidak ada jawaban yang terucap dari balik pintu itu. Sabto segera membuka pintu belakang, namun ia makin ragu. Nyalinya makin penasaran manakala ketukan itu masih berbunyi. Dia pun memegangi gagang pintu rumah di belakangnya dengan sangat pelan. 3 ketukan pintu dari balik pintu kamar mandi. Itu berarti ketukan dari Maman atau Sabto. Kirana senang sekali karena mereka berdua masih menunggu tugasnya. "Bu, ayo kita keluar." "Iya, Nduk." Namun ketika Kirana membuka pintunya, ketukan itu terketuk lagi 1 kali. Sehingga jadilah bilangan genap ketukan yang berarti 4 ketukan pintu. Di saat yang bersamaan, Sabto juga membuka perlahan pintu di belakang rumah. Dan setelah dibuka, "Kamu?" ucap Sabto. "Kamu, Mas?" ucap Kirana di sisi yang lain. Mereka berdua terkejut ternyata di balik pintunya adalah... "Halo, Mas," ucap Citra dari balik pintu belakang rumah. "Halo, Mbak," ucap Ramli dari depan pintu kamar mandi. Ternyata masing-masing pintu yang diketuk adalah orang yang bukan mereka maksud. Sabto mendapati Citra sedang berdiri tegak dengan menggunakan tudung hitam, sedangkan Kirana ia mendapati sosok Ramli dengan wajah yang sumringah. "Mas Ramli?" "Apa kabar, Mbak?" tanya Ramli. Kirana pun langsung menutup pintu. Namun tangan Ramli lebih dulu menahannya. Citra menarik tangan Sabto hingga terjatuh. Dia pun langsung menutup pintu belakang rumah. Citra masih memandangi wajah Sabto yang memelas itu. "Sudah lama tidak bertemu lagi ya, Mas?" ucap Citra sambil membereskan bajunya. Sabto bangkit berdiri dan menatap wajah Citra dengan penuh tanda tanya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sabto. "Aku rindu, Mas," jawab Citra. "Apa maksudmu?" "Apa kamu gak rindu samaku, Mas?" tanya balik Citra. "Aku tidak merindukanmu. Bukan berarti juga aku tidak ingin mendekatimu. Namun kita telah berbeda. Aku telah menikahi Kirana. Jadi aku mohon padamu untuk tidak menggangguku," jelas Sabto. "Apakah hanya itu jawabanmu?" tanya lagi Citra.
Sudahlah, aku ingin masuk rumah. Tolong jangan ganggu diriku lagi. Namun secara tiba-tiba, Citra menaburkan tepung di hadapan wajah Sabto hingga matanya kesakitan dan terasa perih. Citra segera memukul punggung Sabto hingga terjatuh dan pingsan. Citra segera menyeret tubuh Sabto untuk mencegah Kirana mendatanginya. "Tolong lepaskan, Mas, lepaskan!" teriak Kirana. Ramli menarik tangan Kirana hingga membuat Kirana meringis kesakitan. "Ikutlah denganku sekarang," ucap Ramli pada Kirana. Ramli menarik tangan Kirana hingga terseret ke depan pintu kamar mandi. Bu Yati mencoba menahannya, namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. "Kemari, ikuti aku," ucap Ramli. Sementara itu Romo memberanikan diri untuk keluar rumah. Ia sudah mengira bahwa ada kejanggalan di luar rumah. Romo melangkah sejauh 2 meter dari tempat di mana ia berpijak. Namun ada sekelebatan bayangan hitam berlari membelakanginya, masuk ke dalam rumah. Siapa itu?" teriak Romo. Romo mulai tidak nyaman dengan posisinya yang sudah berada di luar rumah. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengecek siapa sosok sekelebat hitam yang berlari membelakanginya itu. Namun baru beberapa langkah kakinya berpijak, Romo dikejutkan dengan suara langkah kaki yang menujunya. Memang benar, keluarga Pak Suroso tidak diragukan lagi untuk segera dibunuh, ucap seorang lelaki bersuara berat dengan perkiraan usia 50 tahunan. "Apakah kamu masih ingat denganku, Romo?" tanya lelaki itu. Romo pun membalikkan badannya dan pandangannya ke arah belakang. Tubuhnya agak bergetar dan sedikit merinding. Suara itu tampak tak asing. Samar-samar masih diingatnya dalam pikiran Romo. "Bagaimana? Apakah kamu bisa tenang hari ini di 3 hari kematian kakakmu, Romo?" tanya pria itu yang ternyata adalah Mbah Sumerep. "Sumerep?" teriak Romo. "Selamat kembali ke rumah orang lemah," ucap Sumerep pada Romo. "Mau apa kamu kesini?" tanya Romo. "Bukankah sudah jelas? Kamu sudah menaruh serpihan beras di depan rumah. Itu menandakan sikap waspadamu harus aku patahkan sekarang," jelas Mbah Sumerep. "Aku tak habis pikir, sudah 25 tahun yang lalu, tapi kamu masih menyimpan dendam kepada keluargaku. Bukankah dendam tercipta karena rasa kasih sayang dan perhatian yang tertolak dengan tidak sopan? Apakah manusia sepertimu menyadari perasaan orang lain ketika dirinya berada di ambang mabuk cinta? Lalu kakakmu dengan mudah menjepit perasaan itu dengan pernikahan?" jelas Mbah Sumerep. "Alangkah baiknya orang sepertimu bermuasabah diri. Cinta bukanlah sebuah tuntutan. Cinta adalah tuntutan yang harus dijalankan," jawab Romo pada Mbah Sumerep. "Apakah tuntutan kakakmu telah mengantarkan kepada cinta yang sebenarnya?" tanya Mbah Sumerep lagi. "Jika memang cinta menuju kepada pernikahan dan berujung kebahagiaan, arah cinta tidak bisa dibelokkan dengan omong kosong yang bisa menghancurkan lidah para manusia yang bersikeras mempertahankan dirinya. Lidah itu lebih tajam dibandingkan belati yang mematikan," jelas Romo. "Jika begitu, mari kita bandingkan secara perasaan. Apakah kamu pernah merasakan cinta jika hanya berpadu pada teori semata?" tanya Mbah Sumerep. "Teori cinta tidak bisa diakali, namun cinta juga tidak memaksakan diri untuk dikenali dalam diri manusia," senyum Romo pada Mbah Sumerep. "Cinta, dendam, kematian, rasa iri, dengki, sakit hati, dan tidak menerima takdir. Dari manakah semua itu berasal jika bukan karena kakakmu sendiri yang meluapkan semuanya ke dalam kehidupanku?" tanya Mbah Sumerep. "Itu semua karena hatimu lemah dan tidak memiliki keyakinan yang tinggi," ucap Romo pada Mbah Sumerep. "Sabto, maafkan aku ya. Aku melakukan ini karena hatiku dibutakan oleh dendam dan cinta. Aku tidak mampu mengimbanginya. Aku mohon jangan mati dulu ya Sabto. Aku berharap kamu bisa menerimaku walau di detik-detik kematianmu nanti," ucap Citra. Citra pun mengangkat kedua tangan Sabto dan menyumpal mulutnya dengan kain agar ketika Sabto terbangun,
ia tidak bisa berteriak kencang dan meluapkan rasa bencinya kepada Citra. Sementara itu Kirana diseret menuju dapur dan kedua tangannya diikat secara paksa oleh tali agar tak mampu berontak. Bu Yati yang melihat putrinya merasakan tertekan tak mampu menyeimbangkan pikiran kosongnya. Bu Yati pingsan dengan pikirannya yang sangat kacau. Hatinya sangat syok. Sementara itu di sisi lain, Maman mulai merasakan kejanggalan. Dirinya tak mampu lagi menahan keingintahuan keadaan Pak Mulyo dan Bu Wati yang masih ada di dalam kamar. Dia pun mencoba untuk membuka kamar secara perlahan. Dan pintu itu dibuka oleh Maman sambil menundukkan badan. Namun Maman terkejut dengan posisi kedua tuannya yaitu Pak Mulyo dan Bu Wati yang sudah terbujur kaku dengan mulut penuh dengan darah dan kedua tangannya terlentang di lantai. Maman segera berlari ke arah kedua tuannya yang sudah tak bernyawa itu. Mata Maman memerah, air matanya berjatuhan. Ia merasa kehilangan sosok tuannya yang terkenal sangat baik itu. Bersamaan dengan itu, suara endusan nafas berat terdengar dengan jelas. Pintu kamar tertutup rapat. Maman merasakan kehadiran makhluk bertubuh besar itu berada di belakangnya. Suara makhluk itu memberikan aroma kematian yang sangat melekat. "Jangan mati, Bu, Pak," ucap lirih Maman sambil menangis. Maman pun merangkak perlahan menuju tempat kedua tuannya yang sudah tewas. Maman pingsan di tempat, darahnya membasahi lantai. Malam itu serangan mendadak yang diarahkan oleh Sumenep kepada keluarga Kirana memang sudah direncanakan. Dengan hasil seperti ini, santet malam 1 Suro telah aktif. Akarnya adalah Pak Suroso, batangnya adalah Pak Mulyo, dan daunnya adalah Bu Wati. Buah dari santet malam 1 Suro akan diketahui jika hari itu tiba. Sumerep berhasil mengalihkan perhatian Romo yang telah terfokuskan kepadanya. "Kamu kalah telak, Romo. Pasukanmu kalah telak. Bersujudlah di hadapanku sekarang," teriak Mbah Sumerep. Romo tak habis pikir bagaimana bisa Sumerep merencanakan ini semua. "Romo, riwayatmu telah habis," ucap Ramli sambil memegangi tubuh Kirana dan Sabto yang sudah tak berdaya. Citra berjalan mendekati Romo sambil mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Romo. "Sekarang bersujudlah di hadapan Mbah Sumerep. Kau pantas mendapatkan itu," bentak Citra pada Romo. "Bersujud di hadapan orang-orang yang membunuh keluargaku. Sehina itukah harga diriku terhadap para iblis?" Romo membalas perkataan Citra yang menohok itu. "Ketahuilah Sumerep, kau bukan satu-satunya orang yang tersakiti. Masih banyak orang yang senasib denganmu. Kamu telah digelapkan oleh perjanjian iblis," timpal Romo pada Mbah Sumerep. Ramli kesal mendengar hal itu. Dia pun menjatuhkan Kirana dan Sabto secara bersamaan dan menyerang Romo secara membabi buta. "Berhentilah mengoceh orang tua. Kau hanya diminta untuk bersujud, bukan untuk mengoceh, bodoh," teriak Ramli sambil menghantami wajah Romo. "Aku tidak akan bersujud sekalipun bumi menghimpit seluruh tubuhku," teriak Romo dengan wajah babak belur. "Sialan!" Ramli masih memukuli wajah Romo. "Mas, hentikan!" teriak Kirana. "Aku tak peduli. Kau harus mati, Romo," teriak Ramli dengan kesal. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Ramli tidak menurunkan harga diri Romo untuk menundukkan kepalanya terhadap Mbah Sumerep. "Tunduk kamu, sujud di hadapan Sumerep," bentak Ramli. Romo tersenyum kepada Sumerep. Tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya. Romo benar-benar bernyali besar. Pasalnya, ia seperti memiliki strategi yang tersembunyi. "Kamu yakin akan menang, Sumerep?" tanya Romo. "Apa maksudnya?" tanya Ramli. "Apakah buah santet sudah kamu temukan?" "Ramli, berhenti," ucap Sumerep. "Baik, Mbah." Sumerep berjalan menuju arah Romo. "Kamu siap menjadi buahnya?" tanya Mbah Sumerep. "Bukan aku." "Lalu siapa?" "Untuk apa aku beritahu kepada iblis?" jawab Romo.
Brengsek, siapa buahnya? Teriak Sumerep dengan kesal. Tongkat yang dipeganginya diarahkan tepat kepada kepala Romo. Lebih baik kau bersujud, itulah dosa-dosamu, teriak Ramli. Romo menjatuhkan tubuhnya di hadapan Sumerep. Kepalanya menyentuh kedua kaki Sumerep. Aku satu langkah di hadapanmu, Sumerep, ucap Romo sambil tersenyum. Citra, Ramli, lebih baik kita tinggalkan orang-orang bodoh ini. Tugas kita sudah selesai, ucap Mbah Sumerep. Tapi Mbah, potong Ramli. Biarkan dia menghayal. Tidak ada satupun orang yang mampu menghancurkan santetku, jelas Mbah Sumerep lagi. Tidak ada. Sesombong itukah dirimu, Sumerep? Tanya Romo. Mbah Sumerep membalikan pandangannya ke arah Romo yang sudah tidak berdaya itu. Kau akan tahu nanti. Di bulan terakhir menuju santet yang akan kau janjikan itu. Dari situ kau akan tahu bahwa rencana yang kau persiapkan selama 25 tahun hanyalah sia-sia semata. Ucap Romo. Cuh, biarkan saja dia bermimpi. Kita akan kembali lagi di malam satu suro, jelas Mbah Sumerep. Mbah Sumerep, Citra, dan Ramli meninggalkan tubuh Romo yang telah babak belur itu. Dalam benak Romo, dia sengaja melakukan hal ini untuk memancing santet itu tak berdaya. Dia telah menyiapkan umpan cerdiknya untuk membatalkan serangan Sumerep di malam satu suro nanti. Man, aku harap kamu akan baik-baik saja di tempat Sumerep, ucap Romo. Romo pun langsung pingsan dengan luka lebam memenuhi seluruh wajahnya. Kirana yang telah berhasil melepaskan ikatan talinya segera berlari menuju Romo. Maman sengaja dijadikan umpan agar ia menukar segala materi yang dipersiapkan untuk membunuh Sabto dan Kirana. Target selanjutnya yang akan Sumerep arahkan adalah Sabto dan Kirana. Hal ini diperkuat, dia tidak akan mungkin membunuh Bu Yati karena cintanya masih melekat dalam hatinya. Dia juga tidak mungkin membunuh Maman dan Romo secara cepat, karena keduanya sudah dipastikan akan mati sebelum santet malam satu suro itu dilayangkan. Namun berbeda dengan pandangan Romo. Maman sengaja memasuki kamar Pak Mulyo dan Bu Uwati agar makhluk gede dhuwur itu membawanya hingga ke padepokan Sumerep. Dari situlah Maman akan menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh Romo, bahwa keduanya, Romo dan Maman, akan menjadikan Bu Yati sebagai batu loncatan santet itu sendiri. Sepeninggal kedua orang tua Sabto, rumah Kirana menjadi sangat sepi. Sabto dan Kirana semakin tak bersemangat untuk mengembalikan kehidupannya agar menjadi lebih baik. Mereka berdua telah berputus asa dimakan waktu yang terus-menerus menyiksanya. Sementara itu di padepokan Mbah Sumerep. Aduh, aku di mana? Tanya Maman sambil memandangi sebuah gubuk yang berada di tengah hutan dengan dinding penuh dengan tulang belulang manusia yang telah diawetkan. Sialan Romo, rencanamu benar-benar beresiko, senyum Maman dalam hati. Maman memegangi dahinya yang terluka akibat lemparan makhluk itu di dinding tembok kamar Pak Mulyo dan Bu Wati. Nasib Sabto dan Kirana ada pada diriku. Jika aku kalah, mereka berdua juga akan mati dibunuh Sumerep, ucap Maman. Maman merasa makhluk itu dipanggil hanya untuk urusan tertentu. Artinya, jika tidak ada mandat langsung dari Sumerep, dia tidak akan datang untuk melakukan penyerangan. Tugas Maman hanya memastikan bahwa sebelum malam satu suro, dia telah mempersiapkan itu semua. Ayo Man, pikirkan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Kamu harus cepat ambil tindakan itu sebelum Sumerep dan yang lainnya kembali ke padepokan ini, ucap Maman dalam hatinya. Dia melangkah ke sebuah ruangan tepat di mana berbagai macam barang-barang seperti baju, helaian rambut, kuku, sisir, cermin, boneka, dan lain-lain berserakan di tempat itu. Baju itu milik Pak Mulyo dan Bu Wati. Lalu apa ini? Maman segera mengecek satu persatu. Siapa yang mengambil barang-barang ini semua? Bahkan tepat 25 tahun yang lalu barang ini masih ada. Sebentar, ada yang datang. Maman bersembunyi di balik lemari, yang mana lemari itu juga memuat barang-barang para korban yang menjadi korban santet kebiadaban Sumerep. Setelah itu siluman monyet itu menghilang tepat saat Maman menundukkan pandangannya.
Syukurlah dia sudah gak ada, ujar Maman dalam hati. Maman pun keluar dari lemari itu dengan sangat berhati-hati. Dia berjalan menuju tempat di mana siluman monyet itu meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Benar saja, itu milik Mas Sabto dan Mbak Kirana. Jadi selama ini dia mencuri secara diam-diam. Benar-benar di luar akal. Maman pun mengambil barang-barang itu dan segera kembali menuju lemari sebagai tempat persembunyian sementaranya. Namun belum juga Maman memalingkan wajahnya, dorongan keras mengenai tubuh Maman berasal dari sesuatu yang tak tampak. Karena kebetulan tempat itu agak gelap. Ia tidak tahu siapa yang lagi-lagi melemparkan tubuhnya hingga melayang ke udara dan terjatuh ke dinding yang terbuat dari anyaman. Aduh, badanku, ucap Maman sambil menahan rasa sakit. Tubuh Maman bergetar manakala sesuatu yang mendekatinya dengan aroma kematian yang tercium hingga membuat nafasnya tersengal naik turun. Gede Duwur atau makhluk tinggi besar itu menatap tajam wajah Maman sambil mengangkat kedua tangannya ke arah Maman. Dan seketika tubuh Maman dihantam dengan keras oleh makhluk itu hingga ia pingsan di tempat. Tubuh Maman diseret menuju ruangan yang penuh dengan damar atau lampu pijar yang terbuat dari bara api menggunakan minyak tanah dan sumbul. Maman diletakkan begitu saja di depan pintu ruangan itu. Mbah Sumerep dan yang lainnya tahu Gede Duwur itu membawakan sesuatu. Letakkan di depan situ, ucap Mbah Sumerep. Kemudian makhluk itu pergi meninggalkan getaran yang hebat ke seluruh penjuru ruangan. Siapa itu, Mbah? Tanya Ramli. Dia adalah otak dari kehancuran kita. Kita harus memanfaatkannya dengan baik, senyum Mbah Sumerep. Cepat buka pintunya dan seret dia kemari. Ramli segera menuju depan pintu itu dan membukanya secara perlahan. Dan ketika pintu itu terbuka, Ramli kaget melihat seseorang yang ia kenali. Maman, teriak Ramli sambil mengarahkan wajahnya kepada Mbah Sumerep. Seret kemari. Ramli menyeret tubuh Maman ke hadapan Sumerep. Apa yang akan kamu lakukan kepadanya, Mbah? Tanya Citra. Dia adalah otak dari kehancuran kita. Jika kita telah mematahkan lehernya dan membunuhnya sekarang, mungkin akan memberikan efek jera pada Sabto dan Kirana. Namun, jika kita memanfaatkannya untuk membantu kita dalam penyerangan ini, kemungkinan besar kita akan menang telak. Apakah kamu paham? Tanya Mbah Sumerep. Lalu bagaimana jika dia menolak? Tanya Ramli. Mbah Sumerep kemudian membuka baju Maman. Cepat ambilkan pisau di meja, ucap Mbah Sumerep. Citra pun mengambil pisau di atas meja. Ini, Mbah. Sumerep melukai tiap sidik jari Maman. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ramli. Tolong ambilkan bokor, ucap Mbah Sumerep kepada Citra. Citra kemudian mengambilkan bokor dan menyerahkannya kepada Sumerep. Sekarang akan aku praktekkan cara penggunaan santet itu. Darah yang mengucur dari tiap sidik jari Maman dimasukkan ke dalam bokor kosong. Setelah terisi, Sumerep mengoleskan kepada dada Maman dan menggambarkan lambang bintang sebagai wadah untuk santet. Kalian mundur yang jauh, ucap Sumerep. Citra dan Ramli mundur beberapa langkah ke belakang. Sepertinya Sumerep akan memperlihatkan cara penggunaan santet malam satu suro yang akan diserangkannya nanti ketika tepat di malam satu suro. Setelah mengoleskan lambang iblis itu, Sumerep berdiam diri beberapa saat. Dia mengambil sebuah keris dan boneka yang akan menjadi media santet itu sendiri. Sambil merapalkan mantra khusus, Sumerep mulai berkomat kamit tanpa henti. Setelah beberapa saat, Sumerep melukai tangannya sendiri dan mengarahkan darah itu kepada boneka yang tepat berada di atas dada Maman, yang telah digambarkan lambang iblis itu. Dan secara tiba-tiba, tubuh Maman bergerak tiada henti. Aku hanya memperlihatkannya saja. Ini adalah contoh ketika seseorang telah mendapatkan serangan santet malam satu suro. Nantinya tubuh korban akan bergetar hebat tiada henti. Setelah itu, dari mulutnya akan keluar darah yang sangat banyak. Pembuluh darahnya akan pecah. Tubuhnya serasa seperti terbakar oleh kobaran api. Jantungnya pun melemah. Pernafasannya juga menjadi kacau. Jelas Mbah Sumerep.
Ramli dan Citra tak percaya santet itu benar-benar nyata di depan dirinya sendiri. Naluri membunuh Sumerep memang benar-benar berdarah dingin. Tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, Sumerep segera mengangkat boneka itu dan menghapus tanda dari tubuh Maman. Dan secara sekejap tubuh Maman kembali menjadi normal. Apakah kalian menyaksikan betapa kejamnya santet itu? Citra dan Ramli hanya mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Mbah, maaf, aku ingin bertanya, ucap Ramli. Silakan. Apakah benar santet ini bisa melukai penggunanya? Tanya Ramli pada Sumerep. Tentu saja bisa. Dengan apa, Mbah? Ketika wadah yang digunakan oleh santet itu salah. Jelas Mbah Sumerep. Maaf Mbah, maksudnya gimana? Aku belum paham. Ketika hari di mana santet itu dilayangkan, wadahnya diganti oleh wadah yang lain. Dengan itu santetnya akan menyerang kepada orang yang melayangkan santet itu sendiri. Mbah, maaf, aku masih belum paham. Jadi begini, jika aku ingin melayangkan santet itu kepada Romo, lalu Maman sebagai wadah santet itu memberontak dan menghapus lambangnya. Lalu ia mengganti media santet itu dengan kepemilikan barang-barang kalian. Santet itu akan menyerang kalian. Jelas Mbah Sumerep. Jadi gimana Mbah? Jauhkan barang-barangmu dari hadapan Maman. Dengan itu resiko terkecilnya dia tidak akan menyerangmu secara diam-diam. Senyum Mbah Sumerep. Baik Mbah. Sementara itu di rumah Kirana. Mas Romo, apa yang harus kita lakukan? Maman hilang tiba-tiba. Aku tidak habis pikir semua ini akan berjalan kacau. Tanya Kirana pada Romo. Masih ada waktu beberapa bulan lagi sebelum malam 1 Suro. Aku sedang memikirkan strateginya. Sekarang bersikaplah seperti biasa. Jangan sampai kita terlalu panik terhadap sesuatu hingga kita lupa akan prioritas kita yang sebenarnya. Baik Romo, kita harus bersiap hingga hari di mana semua berjalan dengan lancar. Jelas Kirana. Lalu bagaimana dengan suamimu? Tanya Romo. Dia masih belum siuman. Mungkin tekanannya ada di dalam hatinya. Kedua orang tuanya telah tewas. Aku tak habis pikir tekanan batin itu melekat hebat di dalam hatinya. Jelas Kirana pada Romo. Sudah kuduga suamimu itu tipe orang yang lemah dalam mengambil keputusan. Tapi Romo, ibu juga masih syok. Dia juga belum siuman setelah tubuhnya terjatuh dari kamar mandi. Jelas Kirana. Ibumu itu masih belum siuman sepenuhnya. Dia juga akan menjadi korban selanjutnya. Jadi waspadalah, ucap Romo. Berbeda dengan Maman. Dia ditahan di sebuah ruangan khusus, tempat di mana segala aktivitasnya terganggu dan tak bisa berbuat apa-apa. Makanlah ini Man, kau jangan mati sekarang. Kami masih membutuhkanmu, ucap Ramli pada Maman. Makan, aku gak mau. Sadarilah kondisimu Man, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya hatikus yang terperangkap dalam jebakan kami. Cepat atau lambat langkahmu akan segera terhenti. Jelas Ramli. Ramli pun meninggalkan Maman dan berlalu seperti angin yang tertiup. Tak memperdulikan Maman lagi. Akhirnya aku berhasil mengambil wadah yang dimaksud oleh Sumerep, ucap Maman sambil menyembunyikan barang-barang Ramli, Citra juga Mbah Sumerep. Barang-barang itu adalah rambut milik Citra, kuku dari Mbah Sumerep, dan potongan baju Ramli. Ketiganya akan dijadikan media sebagai serangan balik Maman. Selama dalam kurun waktu 3 bulan, Maman dinyatakan hilang oleh Sabto dan Kirana. Romo yang mengetahui kebenarannya tidak pernah mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terkait Maman. Sabto dan Kirana mengira Maman telah tewas setelah dirinya dilempar oleh makhluk besar hitam yang kerap kali membunuh para korban. Namun lain hal dengan Citra yang masih memendam dendam kepada Kirana. Dirinya terpaksa menahan itu semua ketika malam 1 Suro tiba. Mas, kira-kira ketika anak ini lahir, kamu akan memberikan nama siapa? Tanya Kirana pada Sabto suaminya. Ah, kamu ini dek, kan masih berumur 2 bulan. Masih terhitung 7 bulan lagi untuk melahirkan. Apa gak terlalu cepat mengira-ngira pemberian nama? Tanya Sabto. Iya juga sih mas.
Sekarang kita hanya prioritaskan terhadap keselamatan kita masing-masing. Oh iya, besok itu malam apa ya, Dek? Tanya Sabto. Besok? Bukannya malam 1 Suro, Mas? Tanya balik Kirana. Hah? Yang benar, Dek? Tanya Sabto dengan raut muka yang benar-benar sangat terkejut. Kenapa memangnya, Mas? Apakah ada yang salah dengan besok malam? Tanya Kirana. Besok santet itu akan menyerang kita lagi. Masih ingat kan, Dek, kejadian yang itu? Tanya Sabto. Astaga, benar, Mas. Terus apa yang harus kita lakukan? Sekarang lebih baik kita harus menemui Mas Romo. Sabto dan Kirana keluar dari kamarnya. Namun dia mendapati bunga kantil berserakan persis di depan rumahnya. Bunga kantil ini tanda apa ya, Mas? Tanya Kirana. Aku jadi ingat perkataannya, Dek. Siapa, Mas? Citra. Mengenai apa? Tanda santet itu, Dek. Malam 1 Suro. Benar. Aku ingat perkataannya. Dia mengatakan ketika malam mulai redup, bunga kantil berguguran. Ingatlah saat itu santet itu akan dilayangkan. Kira-kira seperti itu perkataannya. Jelas Sabto. Lalu apa bentuknya, Mas? Aku juga gak tahu, Dek. Tiba-tiba Mas Romo mendatangi mereka berdua. Besok malam mereka akan datang. Ingat, jaga ibumu, Kir. Jangan sampai mereka membunuh ibumu, ucap Romo. Nggih, Mas. Sabto, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Mari ikut aku, ucap Romo pada Sabto. Sabto meninggalkan Kirana tepat di depan kamarnya. Dia mengikuti langkah Romo yang mengarahkan terhadap sesuatu. Apa kamu pernah dititipkan sesuatu oleh ibumu? Tanya Romo pada Sabto. Sesuatu? Apa itu, Mas? Sesuatu itu berbentuk kalung. Kalung? Kalung itu? Ya, aku ingat, Mas. Aku masih menyimpannya, jelas Sabto. Kalungkan itu padamu nanti ya. Padaku? Iya, karena hanya kamu yang akan selamat dari santet ini. Sabto hanya terdiam sambil menatap wajah Romo dengan tatapan bingung. Tunggu dulu, Mas. Apa maksudnya? Semua ini akan berakhir? Enggak mungkin. Semua ini belum berakhir, Mas. Kamu gak ngerti apapun tentang santet itu. Semua keluargaku mati terbunuh dengan tanda iblis di dadanya. Semuanya mati tak tersisa, jelas Romo. Lalu apa artinya hanya aku saja? Bagaimana dengan Kirana, Mas Romo, lalu Bu Yati, juga Maman yang sampai saat ini belum ditemukan? Jelas Sabto pada Romo. Kamu harus ingat akan satu hal ini. 1. Santet itu mengikat tubuhmu. 2. Pernafasannya menjadi kacau. 3. Pembuluh darah akan meledak. 4. Jantungmu akan melemah. 5. Matamu akan sayu. Dan 6. Mulutmu akan keluar darah. 7. Organ tubuhmu akan hancur seketika. Santet ini lebih kejam dari apa yang pernah kamu pikirkan. Mas, jangan aku yang hidup. Lebih baik Kirana saja. Aku tidak pantas. Kemudian Romo segera menampar wajah Sabto. Bangunlah, toh. Kamu ini yang akan dijadikan sebuah persaksian di hadapan sejarah kelak. Jika bukan karena kamu, siapa yang akan menjelaskan kejadian ini semua? Siapa? Tanya Romo. Sejarah? Kejadian? Kenapa harus aku, Mas? Tanya Sabto. Kamu itu memang lemah, tapi intuisimu tinggi. Aku tahu itu. Aku yakin kamu bisa. Demi kita semua yang akan menjadi sebuah persaksian akan dosa-dosa para dukun biadab yang berambisi untuk keinginannya sendiri, jelas Romo. Tapi maaf, Mas, sekali lagi aku menolak, ucap Sabto. Baiklah kalau begitu, akan kubunuh Kirana sekarang. Romo langsung meninggalkan Sabto dan menuju ke kamar Kirana. Mas, gila kamu, teriak Sabto. Romo tidak menggubris perkataan Sabto. Dalam hati Romo, dia sangat sakit hati. Jika kejadian ini tidak bisa disaksikan oleh sejarah dan menjadikan pelajaran berharga akan kejamnya santet karena dendam yang berkesinambungan, Romo pergi ke dapur sambil membawa pisau dan kembali menuju kamar Kirana.
Putuskan sekarang, teriak Romo. Sabto memegangi kepalanya. Dia masih teringat hari di mana pertemuannya dengan Kirana. Dia berjanji akan membahagiakan Kirana. Dan belum lama ini Kirana sedang hamil, dan dia meminta kepada Sabto untuk segera diberikan nama terhadap anaknya kelak. "Mas, tunggu," ucap Sabto. Sabto masih teringat saat kedua orang tuanya terbunuh oleh santet itu. Dia dikelilingi oleh banyak kebingungan yang memaksanya untuk bertindak cepat. Karena cepat atau lambat semuanya akan terjadi. Kematian itu akan dekat. Semuanya akan terasa sangat asing ketika menimpali satu persatu kejadian masa lalu yang terus terukir dalam pikiran kacaunya. "Baiklah mas, aku yang akan menjadi saksi sejarah. Berikan aku strateginya." Romo pun tersenyum sambil menurunkan pisaunya. "Ikut aku ke kamar. Akan aku beritahu cara menghadapi manusia iblis itu," jelas Romo. Sementara itu di padepokan Mbah Sumerep. "Besok malam 1 suro, Mbah," jelas Ramli. "Iya, aku tahu. Sepertinya besok akan menjadi sejarah yang sangat besar," ucap Sumerep. "Lalu bagaimana dengan Maman?" tanya Sumerep pada Ramli. "Dia masih tidak mau bicara, Mbah. Tubuhnya sudah semakin kurus. Apakah dia menyimpan sesuatu?" tanya Ramli. "Maman, dia tipe orang yang tidak mudah ditebak. Sepertinya dia telah merencanakan sesuatu," jelas Mbah Sumerep. Sementara itu di rumah Kirana. "Hah, Mas Romo yakin dengan ini?" tanya Sabto. "Ini cara satu-satunya." "Lalu apakah itu akan berhasil?" "Sepertinya begitu. Aku telah mengetahui gerak-gerik perjalanan santet ini berjalan. Hanya bermodalkan belajar dari pengalaman saja. Aku yakin itu." Tepat di malam 1 suro nanti, Romo akan pergi menuju padepokan Sumerep. Dia akan menyerang Sumerep ketika santet itu akan menyerang Sabto dan Kirana. Bersamaan dengan itu, Kirana harus bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari Gede Duwur itu mendatanginya. Namun ada satu pilihan yang berat dilakukan oleh Sabto. Pilihan itu adalah Sabto harus membunuh Bu Yati agar setengah dari kekuatan Sumerep menghilang. Karena buhul atau tali gaib Bu Yati berada pada Sumerep yang tentunya memakan kekuatan Sumerep yang sangat besar. Besok adalah malam 1 suro. Aku harus cepat melepaskan diri agar bisa menyerang balik seperti apa yang dikatakan oleh Mas Romo kepadaku, ucap Maman. Dan malam 1 suro pun tiba. Ketika bulan purnama meredup, bunga kantil berguguran. Saat itu juga santet malam 1 suro akan benar-benar menjadi serangan titik balik antara keduanya. Mas Sabto, ucap Kirana pada Sabto. "Dek, kamu mau kemana?" tanya Sabto. "Aku titip rumah ya mas. Tolong beritahu kepada sejarah bahwa kita pernah bersama. Kita pernah memadu cinta hanya karena perjodohan semata." Sabto memperhatikan busana yang dikenakan oleh istrinya dengan busana berwarna putih, berbau melati, sangat harum. Dengan rambutnya yang terbiasa terikat oleh konde dan disanggul rapi, Kirana tampak sangat cantik. "Mau diberi nama siapa anak kita kelak, Mas? Aku ingin tahu jawabanmu." "Anak? Kamu kan baru hamil 2 bulan, Dek." "Ya nggak apa-apa, Mas. Aku ingin ketika hati ini merindukanmu, anak Mas Sabto menjadi pelipur laranya. Mau diberi nama siapa, Mas?" tanya Kirana. "Purnama. Sepertinya nama itu cocok dengan nama anak kita. Kita beri nama anak kita dengan nama Purnama ya, Dek." "Nama yang indah ya, Mas. Kesannya seperti awal dari perjalananku menuju kepada kehidupan yang akan datang." "Maksudnya apa sih, Dek?" "Purnama. Gemerlap cahayanya akan menyinari perjalananku nanti. Terima kasih ya, Mas," ucap Kirana. Namun tiba-tiba, "Mas, bangun, sudah siang," ucap Kirana. "Hah, Dek, tadi Mas mimpi apaan sih? Udah siang, Mas." "Astaga, aku ketiduran sampai terbawa mimpi." "Memangnya mimpi apa, Mas?" tanya Kirana pada Sabto. Sabto hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. Sebentar lagi pertanda itu akan muncul. "Mas, mandi sana," ucap Kirana.
Iya dek, Mas mau mandi dulu ya. Mas Romo kemana dek? Tanya Sabto. Mas Romo keluar sejak pagi buta. Katanya ingin menemui seseorang. Dan benar saja, Romo sudah menuju Padepokan Basumerep. Sebentar lagi akhir dari perjalanan ini selesai. Sabto pun keluar menuju kamar mandi. Lagi dan lagi, pandan dan lingkar ilalang itu mengering setelah kemarin baru diganti yang baru. Bunga kantil juga berserakan di depan rumahnya. Sabto sangat yakin malam ini santet itu akan menyerang rumah ini untuk beberapa kalinya. Sabto hanya menjalankan tugasnya, tugas terberat dalam kehidupannya. Tugas yang tak pernah ingin ia emban begitu saja karena paksaan, hingga malam itu tiba. Sementara itu di Padepokan Basumerep pukul 21.00. Semua sudah siap? Tanya Mbah Sumerep. Sudah Mbah. Ramli, pergi ke tempat Maman, jaga dia di sana. Barangkali dia berani kabur. Bunuh dia tanpa ampun, ucap Mbah Sumerep. Baik Mbah. Ramli menuju kamar Maman, sedangkan Citra ia masih mematung di dekat Mbah Sumerep. Kamu kenapa, Nduk? Tanya Mbah Sumerep. Anu Mbah, ajarkan saya menggunakan santet itu, jelas Kirana. Untuk apa? Untuk membunuh Kirana, jelas Citra. Kamu tahu kan resikonya sangat besar. Aku tahu Mbah, tapi apakah kamu telah siap? Aku siap Mbah. Baiklah, aku akan ikuti apa yang kamu inginkan. Setelah itu resikonya kamu tanggung sendiri. Baik Mbah. Ramli memasuki ruangan di mana Maman telah tak berdaya lagi untuk memberontak. Muka Maman sangat pucat karena dia hanya memakan sedikit makanan yang diberikan oleh Ramli kepadanya. Man, kamu tidak makan? Tanya Ramli. Maman tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke hadapan Ramli. Aku tidak ingin makan makanan dari iblis sepertimu. Ramli berusaha tenang untuk tidak terbawa emosi. Kamu tahu mengapa saat itu aku bergabung dengan Sumerep? Saat dimana kamu ingin menolongku, namun Suroso Sialan itu melarangmu. Itu karena kami terikat perjanjian antara hidup dan mati, jelas Ramli. Namun Maman hanya terdiam 1000 bahasa. Dia tidak ingin menggubris sedikit pun pernyataan yang Ramli lemparkan kepadanya. Andaikan hari itu Suroso membantuku, mungkin kita akan memerangi Sumerep bersama. Namun roda kehidupan akan selalu berputar. Siapa yang merasa kalah akan dicap lemah. Bukankah begitu, Man? Jelas Ramli. Aku tidak bermaksud mengungkit masa lalu. Hanya saja kamu adalah korban dari kemarukan yang telah tuanmu perbuat. Jelas Ramli. Namun lagi-lagi Maman hanya terdiam. Brengsek, aku berbicara kepada orang yang budek, ucap Ramli dengan kesal karena Maman tidak menggubrisnya sama sekali. Ramli pun memalingkan tubuhnya. Dia membakar rokok untuk menenangkan pikiran yang penat. Kita dipertemukan dalam pertemuan yang sulit, Man. Aku ingin kamu tidak pernah dendam kepadaku. Tapi bagaimana jadinya jika hal itu terjadi? Semoga saja nyawamu tenang di alam sana, Man. Diamnya Maman merupakan sebuah jawaban bahwa dirinya sedang membuka ikatan tali. Maman tidak ingin menggagalkan momen ini. 1 atau 2 menit yang dia buang begitu saja oleh Ramli adalah 1 atau 2 kesempatan Maman untuk menyerang balik. Man, apa kamu mendengarkan aku? Tanya Ramli. Dan kemudian Maman berhasil membuka ikatan tali itu. Dia pun mencari benda tumpul untuk memukul Ramli dari belakang. Aku mendengarkanmu Ramli, tapi bukan dari dunia, namun mendengarkan ucapanmu dari akhirat. Maman berhasil memukul kepala Ramli dengan sangat keras. Ramli tersungkur jatuh dengan wajahnya yang bersimbah darah. Bagaimana rasanya jika dipukul telak dari belakang Ramli? Tanya Maman dengan sombongnya. Maman pun pergi meninggalkan Ramli. Namun ketika dirinya melewati tubuh Ramli, kaki Maman tertahan oleh tangan Ramli yang mencengkerami kakinya dengan sangat kuat. Urusan kita belum selesai, Man, jawab Ramli dengan sekuat tenaga. Maman pun menendang kepala Ramli. Namun tetap saja cengkeraman tangan Ramli tidak menggoyahkan sedikit pun posisi tangan yang terus menghalangi langkah Maman. Maman pun bergerak menuju tempat di mana kayu balok itu diletakkan.
Namun baru saja ingin melangkah, Ramli menarik kaki Maman hingga terjatuh. Ramli segera merangkak menuju Maman yang sudah terjatuh. Dia kemudian memegangi tubuh Maman dengan kuat agar tak bisa bergerak bangkit kembali. Kedua tangan Maman meraba-raba tempat di mana kayu balok itu diletakkan. Mereka sama-sama kuat, sama-sama tidak ingin kalah. Mereka semua saling ingin mendahului. Romo secara diam-diam menghindari tempat di mana bunga kantil itu berserakan. Dia tahu bahwa ketika dirinya menginjak bunga kantil itu, pasti makhluk gede dhuwur itu akan segera menyerangnya. Citra, jika kamu tidak ingin repot, buatlah lambang itu di tangan kirimu, lalu lukai tangan kananmu untuk mengucurkan darah segar tepat di mana lambang itu kamu buat di tangan kiri. Nantinya tempelkan boneka itu sambil mengarahkan tepat di mana boneka itu diletakkan dengan barang kepemilikan korban yang akan kamu santet. Tapi ingat, kamu belum tentu bisa selamat, karena santet ini hanya aku saja yang mampu untuk menjalankannya. Resiko kematian bisa saja menyerangmu. Jelas Mbak Sumerap. Romo mendengarkan secara seksama perkataan itu. Dia sangat tahu bahwa Citra akan menyerang Kirana. Karena itu sebelum Citra berhasil menghancurkannya, Romo harus segera membunuh Citra agar Kirana dan Sabto bisa diselamatkan. Sementara itu di rumah Kirana. Dek, bersembunyilah di bawah tempat tidurmu. Jangan keluar sebelum aku menyuruhmu keluar. Kamu paham kan? Tanya Sabto. Baik, Mas. Dalam hati Sabto, ia menyuruh Kirana bersembunyi agar tidak mengetahui rencana pembunuhannya terhadap Bu Yati. Sabto pun langsung menuju dapur. Dia mengambil pisau untuk segera membunuh Bu Yati agar setengah dari kekuatan Sumerap berkurang. Maafin aku ya, Dek. Aku lakukan ini demi menghancurkan santet itu, ucap Sabto dalam hati. Sementara itu di padepokan Mbah Sumerap, Maman terus menarik tubuhnya agar bisa mencapai kayu balok itu. Dengan sekuat tenaga, ia kerahkan tubuhnya yang telah kurus dan kehilangan kekuatan tubuhnya. Sedangkan Ramli, ia terus menahan kedua kaki Maman agar tidak bisa bergerak jauh dari tempatnya. Maman pun berhasil menggapai balok itu. Dia pun mengarahkan balok itu tepat di kepala Ramli. Mati kamu, Ramli. Namun Ramli masih bisa bergerak. Darahnya terus mengucur dari kepalanya. Namun dia tak pantang menyerah untuk menghentikan pergerakan Maman. Ramli kemudian menyobek celana Maman. Maman pun terkejut akan hal itu. Jangan-jangan dia ingin menggunakan santet terlarang itu kepada tubuhnya sendiri agar Maman terbunuh oleh gede dhuwur. Maman pun menendangi tangan Ramli agar sobekan kain itu menjauh darinya. Ramli melepaskan kedua tangannya dan mundur beberapa langkah ke belakang sambil memegangi sobekan celana Maman. Siapa yang akan mati, Man? Ramli, kamu tahu kan, jika santet itu kamu gunakan bukan kepada tujuannya, maka kamu sendiri yang akan mati. Kamu salah, Man. Kita akan mati bersama di sini. Tak ada satupun dari kita yang akan selamat, jelas Ramli. Maman pun menekan tubuhnya agar bangkit dan menuju Ramli yang akan menggunakan santet itu. Ramli membuka bajunya. Dia melukai tangannya sendiri dan menggambarkan lambang iblis di tubuhnya. Darah Ramli yang masih segar itu dia letakkan tepat di bagian tengah sobekan celana Maman. Hentikan, Ramli, jangan lakukan itu, teriak Maman. Waktumu sudah habis, Man. Ramli segera menempelkan sobekan celana itu tepat di dadanya. Secara sekejap santet itu aktif dan menyerang Maman. Mula-mula hidung Maman mengeluarkan darah. Darah itu menetes hingga membuat kepala Maman sangat pening. Lalu tubuhnya terasa panas hingga Maman membuka bajunya. Bersamaan dengan itu, Ramli juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Mereka berdua terkena santet secara bersamaan. Namun bedanya jika Maman mendapati serangan dari Ramli karena Ramli orang yang menyantet Maman. Sedangkan Ramli terkena tulah atau bencana dari santet itu karena ia melanggar ketetapan tujuan dari santet yang seharusnya hanya dilayangkan untuk Kirana. Aku sengaja melanggar janji karena ini. Buah dari santet itu sebenarnya darah Kirana. Namun karena aku melanggarnya, aku sudah siap menerima resikonya, ucap Ramli. Maman secara tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Aku telah merekam jejak di mana santet itu bisa digunakan. Karena itu, aku juga akan mati. Pilihan yang tepat, namun kamu tidak ingat
bahwa ini adalah awal dari kekalahan Sumerep karena berani membunuhku, teriak Maman. Tak berbeda dengan Maman, Ramli pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Keduanya masih menahan santet yang mengenai tubuh mereka masing-masing. Pernapasan mereka menjadi sesak, organ tubuh mereka menjadi panas, dan seakan-akan ingin meledak. Mereka berdua telah terkena santet di malam satu suro ini secara bersamaan. Tak ada yang mampu menghindarinya, bahkan Sumerep sekalipun, karena dampak terhebat dari santet ini adalah tidak lain dan tidak bukan, hanyalah kematian. Tubuh Maman dan Ramli jatuh secara bersamaan. Kedua tangannya saling berhadapan, seperti ingin menggenggam satu sama lain. Mereka tewas di tempat. Dua orang pertama telah tewas terkena santet di malam satu suro. "Mbah, di mana Ramli?" tanya Citra. "Dia di ruangan Maman. Aku menyuruhnya untuk menjaga Maman, tapi sampai sekarang dia belum juga mendatangiku," ucap Sumerep dengan kesal. "Baiklah Mbah, aku akan mengeceknya." Citra pun pamit izin keluar untuk menemui Ramli yang mendapatkan mandat menjaga Maman. Seharusnya Maman akan dijadikan wadah sebagai penyerangan santet itu. Namun realitanya Ramli dan Maman telah tewas oleh santet itu sendiri. Romo yang berada di hadapan pintu ruangan Sumerep terkejut ketika mendapati Citra ingin menuju ke arahnya. Dia pun bersembunyi untuk menangkap Citra dengan tujuan untuk dijadikan sandera. Begitu Citra keluar dan menutup pintunya kembali, kedua tangan Romo segera menikam mulut Citra dari belakang. "Jika kamu berani teriak, keris ini akan melubangi perutmu hingga menusuk lambung busukmu. Paham?" ancam Romo. Citra hanya bisa mengangguk. Romo pun menyuruh Citra untuk membukakan pintu ruangan Mbah Sumerep. "Buka pintunya," ucap Romo dengan pelan. Citra pun membuka pintu dengan pelan. "Bagaimana, Cit? Sambutanmu sungguh hangat, Sumerep," senyum Romo. Sumerep yang melihat kondisi Citra sedang dibungkam oleh Romo langsung bangkit dan mengambil kerisnya. "Jika kamu berani melayangkan santet itu sekarang, aku juga bisa membunuhmu dengan sekejap. Letak setengah kekuatanmu ada pada Bu Yati, kan?" tanya Romo. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Sumerep. "Aku telah menyadari semuanya dari awal ketika kamu menyantet seluruh keluargaku. Hanya Bu Yati yang tidak kamu bunuh. Padahal Suroso kakakku hampir mati karena santet itu. Sungguh unik, bukan?" tanya Romo. "Gara-gara kakakmu yang bodoh itu, dia telah meraup seluruh kebahagiaanku di masa lalu. Semuanya hancur berantakan. Dunia tidak memihakku." Romo melangkah maju dengan kedua tangannya yang masih mendekap leher Citra, dan kerisnya siap menusuk Citra jika dia mulai memberontak. "Kamu sudah kalah telak, Sumerep. Aku telah membaca semua pergerakanmu. Aku telah tahu siapa yang akan kau incar selama ini. Kamu hanya mengincar Kirana untuk dijadikan buah dari santet malam satu suro ini, kan?" tanya Romo pada Sumerep. Sumerep hanya tertawa keras. "Kamu memang cerdas, Romo. Tapi ingat, kami masih menyandera Maman. Nantinya Ramli bersedia untuk membunuh Maman jika dia berani memberontak," ucap Sumerep. "Kamu tahu, Maman adalah senjata dari penyerangan mendadak ini." "Apa maksudnya?" "Yang harus kamu tahu adalah Maman telah membunuh Ramli. Cara itu telah kami pikirkan untuk segera membunuhmu juga," teriak Romo pada Sumerep. Sumerep terkejut mendengar hal itu. Ia mengepalkan kedua tangannya dan menatap tajam kedua mata Romo. Romo pun menusuk perut Citra. Namun tetap saja Sumerep meringsak ke arah Romo tanpa memikirkan apa yang ada di hadapannya. "Kamu harus mati, Romo," teriak Sumerep. Romo pun menarik keris yang menancap di perut Citra, lalu mendorong Citra hingga tersungkur terjatuh. Sumerep dengan cepat mengarahkan kerisnya kepada perut Romo. Begitupun juga dengan Romo. Mereka saling mengarahkan keris itu ke masing-masing perut lawannya. Darahnya membasahi masing-masing baju yang mereka kenakan. Romo dan Sumerep tak lagi bersikukuh untuk saling menyerang karena keduanya telah tak berdaya akibat tusukan keris itu. "Aku gak sudi kamu hidup, Romo," teriak Mbah Sumerep. Romo memejamkan matanya. Kini orang yang ditusuknya yang merupakan dalang dari penyerangan terhadap keluarganya telah tewas di hadapannya. Romo masih menahan lukanya walaupun nafasnya tersengal-sengal. Tatapannya semakin kabur.
tubuhnya akan ambruk karena menahan beban tubuh Sumerep yang telah tewas. Dengan begini, semuanya telah berakhir, ucap Romo sambil tersenyum. Bersamaan dengan itu, Sabto telah membunuh Bu Yati tepat sebelum tusukan keris itu mengenai tubuh Sumerep dan berakhir pada kematian. Bu, maafkan Sabto ya Bu. Sabto tidak bermaksud mengecewakan Ibu, tapi ini adalah jalan satu-satunya yang harus Sabto tempuh, ucap Sabto di hadapan tubuh Bu Yati. Tangan Sabto kini penuh dengan darah. Hari itu, ia seperti pembunuh yang mengakhiri korbannya dalam kegelapan. Tidak pernah terbayangkan bahwa cara ini sangat ampuh untuk membunuh Sumerep dengan sangat cepat. Sementara itu, Romo menjatuhkan tubuh Sumerep yang telah tewas. Bersamaan dengan itu, ia menarik keris yang masih menancap di perutnya, yang langsung ditusukkan oleh Sumerep. Sambil menahan tangis, Romo merangkak maju menuju meja Sumerep untuk mengambil sesuatu. Namun, Romo masih mendengar sesuatu dari arah belakang. Apakah Sumerep masih hidup? Romo pun membalikkan tubuhnya dan mendapati Citra sedang memegangi perutnya. "Kamu masih hidup," ucap Romo. "Brengsek sekali kamu, Romo," teriak Citra. Romo segera merangkak menuju tempat Citra sambil memegangi kerisnya. "Satu tusukan lagi," ucap Romo dalam hati. "Mau apa kamu, hah?" tanya Citra sambil bergerak ke belakang. Romo masih merangkak dengan pendarahan yang terus mengalir. "Kamu harus mati di sini, Citra," teriak Romo. Citra pun terus mundur ke belakang dan tanpa ia sadari, tangannya menyenggol sebuah meja dan menjatuhkan damar ke lantai yang terbuat dari anyaman bambu itu. Sontak saja api itu menjalar dengan cepat hingga memenuhi ruangan tempat di mana Romo dan Citra masih terkurung. Pernafasan Romo pun mulai terganggu. Ia segera menutup kedua hidungnya sambil menahan panasnya api yang telah menjalar ke seluruh ruangan. Karena bangunan itu terbuat dari kayu-kayuan, tentu saja api dengan sangat cepat melahap seluruh isi ruangan. Citra masih punya satu kesempatan lagi untuk bisa menyerang Kirana dari kejauhan. Citra masih punya kesempatan untuk menyantet Kirana walau nyawanya juga harus terancam. Tiba-tiba Romo berada di hadapan Citra. Tepat dengan itu, sebuah kayu besar yang terbakar jatuh tepat mengenai kepala Romo. Citra yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Ia memandangi tubuh Romo yang telah terbakar di lahap si jago merah. Citra menangis sambil menahan panasnya api. Dia pun mengeluarkan beberapa helai rambut dari kantung celananya dan melukai tangan kirinya untuk membentuk lambang iblis. "Jika buah dari santet itu adalah Kirana, maka si gede duwur itu pasti akan menyerang Kirana," ucap Citra. Citra pun segera melukai tangan kanannya. Dia pun menggambar lambang iblis dan meletakkan beberapa helai rambut itu di bagian atas lambang itu. Secara tiba-tiba, hidungnya pun mengeluarkan darah. "Kamu harus mati, Kirana," ucap Citra. Sementara itu di rumah Kirana, Kirana merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa sedari tadi suaminya Sabto belum juga kembali? Apakah ia baik-baik saja? Tiba-tiba suara pintu terbuka, sepertinya ada seseorang yang memasuki kamarnya. Namun, mengapa tidak ada suara Sabto? Kirana pun yang penasaran akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Dan ternyata yang baru masuk adalah si gede duwur. Kirana mundur beberapa langkah dari tempat tidurnya. Sosok gede duwur itu memandangi Kirana dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Kirana menangis sambil memegangi perutnya. Di dalam perutnya ada anaknya Sabto yang harus ia besarkan. Ia tidak ingin anak pertamanya harus mati. Sosok gede duwur itu menarik tubuh Kirana dan mencekiknya tanpa ampun. Kirana tak bisa berbuat apa-apa. Sabto yang mendengar suara teriakan Kirana langsung menuju kamarnya. Kini hidung Kirana telah mengeluarkan darah. Pernapasannya menjadi sesak. Tubuhnya terasa panas. Matanya sudah layu. Kirana berada di ambang kematian. Bersamaan dengan itu, Sabto masuk ke dalam kamarnya dan mendapati istrinya sedang dicekik oleh sosok gede duwur itu. "Mas, lari mas!" ucap Kirana. Sabto yang mendengar itu tidak mengindahkan perkataan Kirana. Ia pun meringsek maju dengan kehendak ingin membantu Kirana. Namun bukan keberuntungan yang terjadi, malah keberuntungan yang Sabto dapatkan. Sosok itu melayangkan tangannya tepat mengenai tubuh Sabto.
Sabto terpental hingga menabrak dinding tembok kamarnya. Wajahnya bersimbah darah. Bersamaan dengan itu, Kirana tewas di tangan sosok Gede Duwur. Kirana gugur tepat di saat Sabto hendak menyelamatkannya. Sementara itu di Padepokan Basumerep, api itu membakar Padepokan Sumerep yang berada di tengah hutan. Tubuh Citra telah melemah. Mulutnya mengeluarkan banyak darah. Luka di perutnya memberikan pendarahan yang cukup parah. Dan Citra tewas di saat si jago merah itu meluluhlantakkan Padepokan Basumerep. Kini pandangan Sabto telah kabur. Tangannya masih mengangkat-ngangkat ke arah istrinya yang telah tewas karena cekikan dari makhluk Gede Duwur itu. Sabto tak kuasa menahan tangisnya karena gagal menjaga orang-orang terdekatnya. Dia begitu tak berguna karena orang yang ia cintai kini telah tewas di hadapannya sendiri. Karena luka yang ia rasakan cukup parah, Sabto akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Seluruh keluarganya tewas. Orang-orang terdekatnya juga telah gugur dalam santet malam 1 Suro. Sebagaimana telah disampaikan, Sabto berkewajiban untuk menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu memberitahukan kepada sejarah akan kejamnya dari santet itu sendiri. Ini merupakan kisah Sabto yang diangkat dalam cerita Santet Malam 1 Suro pada tahun 1990 di daerah Jawa Tengah. Entah benar atau tidak, Sabto meninggal dunia setelah beberapa tahun ia menceritakan ini kepada kenalannya dari teman saya. Demikian cerita ini saya tulis. Semoga dapat diambil pelajaran dari cerita di atas. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Ambil sisi positif dari cerita ini dan jangan pernah kalian tiru hal-hal yang negatif dari cerita yang saya bacakan. Ucapan terima kasih kepada Mas Restu Wiraatmaja yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Dan tentunya untuk teman-teman semua pendengar setia channel Mereka Ada. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini dari part 1 sampai part 6. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.